Kembali lagi di Info SKB, sahabat sukses calon peserta SKB. Hari ini kita akan belajar tentang pembahasan FRSKB PGSD, kompetensi pedagogik, dan ini didasarkan pada FR terbaru. Materi yang kemudian hari ini kita akan bahas adalah prinsip-prinsip penilaian dan juga prediksi soal studi kasus. FR ini dapatkan pada tanggal 14 September tahun 2020. Jadi ini FR terbaru ya. Tonton video ini sampai selesai agar teman-teman bisa memperoleh ilmu secara lebih komplit. Langsung saja. Prinsip-prinsip penilaian itu ada yang pertama adalah sahih atau valid. Yang kedua adalah objektif. Yang ketiga adil, yang keempat adalah terpadu, yang kelima adalah terbuka, yang keenam menyeluruh dan berkesinambungan, yang ketujuh sistematis, yang kedelapan beracuan kriteria, yang kesembilan akuntabel, dan yang kesepuluh adalah bermakna. Kesepuluh prinsip ini perlu kita pahami satu persatu karena nanti kita tidak tahu mana yang akan keluar di dalam soal SKB. Tapi soal tentang ini pasti keluar di dalam soal SKB ya. Kita akan belajar tentang prinsip yang pertama di dalam penilaian yaitu sahih atau valid. Penilaian valid berarti menilai apa yang seharusnya dinilai dengan menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi, sehingga penilaian tersebut menghasilkan informasi yang akurat tentang aktivitas belajar. Contoh, dalam pembelajaran penjaskes, guru menilai kompetensi permainan badminton siswa. Penilaian dianggap valid jika menggunakan tes praktek langsung. Jika menggunakan tes tertulis, maka tes tersebut tidak valid. Kemudian kita akan belajar tentang prinsip penilaian yang kedua, yaitu objektif. Penilaian yang bersifat objektif tidak memandang dan membeda-bedakan latar belakang peserta didik, namun melihat kompetensi yang dihasilkan oleh peserta didik tersebut, bukan atas dasar siapa dirinya. Contoh, guru memberi nilai 85 pada si A yang merupakan kerabat dari guru tersebut. Namun, si B yang kemampuannya lebih baik mendapatkan nilai hanya 80. Artinya, contoh tersebut tidak objektif. Maka, dalam prinsip objektif ini, memandang seluruh murid itu dalam porsi yang sama. Entah dia merupakan saudara atau kerabat, atau dia adalah seorang tetangga atau lainnya. Jadi memandang semua peserta didik adalah sama. Prinsip yang ketiga yaitu adil. Penilaian hasil belajar tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena faktor berkebutuhan khusus, perbedaan latar belakang agama, suku budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, fisik, dan gender. Contohnya, guru hendaknya tidak memandang kondisi ekonomi dari peserta didik, kemudian memberi perlakuan khusus. Semua murid berhak diperlakukan sama saat KBM maupun dalam pemberian nilai. Nilai yang diberikan sesuai dengan kenyataan hasil belajar siswa tersebut. Jadi, di dalam prinsip adil ini, kita tidak memandang berbagai macam latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, fisik, dan gender di dalam melakukan penilaian ya, agar tidak menguntungkan atau merugikan salah satu pihak. Kita harus adil di dalam melakukan penilaian. Prinsip yang keempat adalah terpadu. Penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Artinya tidak dipisahkan di dalam kegiatan pembelajaran ini ya. Contohnya, penilaian yang disusun oleh guru termasuk dalam perangkat pembelajaran yang disusun dan tercantum dalam RPP. Penilaian harus sesuai dan didasarkan pada indikator dan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Artinya antara pembelajaran dan juga penilaian itu harus sinkron atau harus match ya. Jadi terpadunya di situ. Jadi komponen ini tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan pembelajaran.
Selanjutnya kita akan prinsip penilaian yang kelima, yaitu terbuka. Kriteria penilaian harus terbuka bagi berbagai kalangan sehingga keputusan hasil belajar siswa dapat diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Contoh, pada tahun ajaran baru, guru menerangkan tentang pemberian nilai dengan bobot masing-masing aspek. Misalnya partisipasi kehadiran diberi bobot 20%, tugas individu dan kelompok diberi bobot 20%, ujian tengah semester diberi bobot 25%, ujian akhir semester diberi bobot 35%, sehingga di sini terjadi keterbukaan penilaian antara murid dan guru. Jadi sama-sama tahu tentang apa yang kemudian perlu dinilai di dalam proses pembelajarannya ya. Selanjutnya kita prinsip penilaian yang keenam, yaitu menyeluruh dan berkesinambungan. Menyeluruh artinya penilaian harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup seluruh domain yang tertuang pada setiap kompetensi. Contohnya, dalam penilaian hasil akhir belajar, guru bahasa Indonesia mengumpulkan berbagai bukti aktivitas siswa selama mengikuti pelajaran dalam catatan sebelumnya. Penilaian yang dikumpulkan mulai dari pengetahuan tentang penulisan, membaca siswa, mendengarkan, pengumpulan tugas, keaktifan, kehadiran dalam KBM, dan penilaian sikap peserta didik. Semua hal tersebut digabungkan menjadi satu dan menghasilkan nilai. Kita akan berbicara tentang berkesinambungan dulu. Artinya penilaian dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran pencapaian kompetensi peserta didik dalam kurun waktu yang tertentu. Contohnya berkesinambungan, guru melakukan kegiatan belajar dan mengajar secara terencana dan terus-menerus dilakukan serta dengan bertahap. Dalam setiap tahap tersebut, guru dapat mengumpulkan nilai-nilai setiap siswa. Semua nilai yang dikumpulkan akan dijadikan patokan dalam pemberian nilai. Begitulah prinsip untuk yang menyeluruh dan berkesinambungan. Kita menuju ke prinsip penilaian yang ketujuh, yaitu sistematis. Penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Jadi kata kunci di sistematis ini adalah berencana dan bertahap, ada langkah-langkah bakunya ya. Contohnya, guru melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas secara terencana. Guru menjelaskan materi tiap pertemuan, memberikan tugas, mengadakan ulangan harian, ujian tengah semester, serta ujian akhir semester, dan sesuai dengan langkah-langkah yang baku yang telah ditentukan. Jadi kalau sistematis itu kata kuncinya di langkah-langkah yang baku ya, karena sudah sistematis itu. Selanjutnya kita ke prinsip penilaian yang ke-8, yaitu beracuan pada kriteria. Penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Contoh, guru menyusun penilaian dengan merujuk pada SKL atau standar kompetensi, entah nanti SKL, KI, dan KD. Selain itu, pengambilan keputusan harus didasarkan pada kriteria pencapaian yang telah ditetapkan. Ini beracuan pada kriteria. Untuk penilaian acuan kriteria dan penilaian acuan norma akan kami bahas di video selanjutnya. Nantikan ya. Prinsip penilaian yang ke-9 adalah akuntabel. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dapat dipertanggungjawabkan. Intinya akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Contoh, jika ada pihak yang memprotes hasil penilaian, seorang guru dapat menjelaskan secara benar dan baik kepada pihak terkait tentang proses penilaian, teknik penilaian, prosedur, dan hasil yang sesuai dengan kenyataan kemampuan hasil belajar peserta didik. Akuntabel itu dapat dipertanggungjawabkan ya. Kalau bermakna ini, prinsip yang 10 bermakna. Hasil penilaian hendaknya mempunyai makna bagi siswa dan juga pihak-pihak yang berkepentingan. Hasil penilaian hendaknya dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian hasil belajar siswa, keunggulan dan kelemahan siswa, minat, serta potensi siswa dalam mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Contohnya, penilaian dilaksanakan dengan menerapkan seluruh prinsip penilaian akan dapat menggambarkan kemampuan asli peserta didik, sehingga dapat dijadikan gambaran tingkat pencapaian belajar peserta didik. Demikianlah tentang pembahasan 10 prinsip penilaian. Kita akan coba untuk meraba atau memprediksi soal-soal yang nanti akan bisa keluar di dalam SKB.
Soal tentang prinsip penilaian nanti biasanya pasti keluar, tetapi akan diacak apakah nanti prinsip 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau bahkan ke 10 ya. Coba kita ke prediksi soalnya. Pak Faisal mengajar di kelas 5. Kebetulan di kelas tersebut ada keponakannya bernama Lasif. Setiap ulangan, Lasif selalu memperoleh nilai yang lebih tinggi. Padahal secara kemampuan akademik, ia dirasa agak kurang. Berdasarkan kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pak Faisal melanggar prinsip penilaian A. Akuntabel, B. Objektif, C. Valid, D. Adil, E. Terbuka. Jawaban yang tepat adalah objektif. Pembahasannya, jawaban yang tepat adalah Pak Faisal melanggar prinsip penilaian objektif. Kata kunci dalam soal tersebut adalah Lasif sebagai keponakan Pak Faisal selalu mendapat nilai yang lebih tinggi padahal kemampuannya tidak lebih dari teman-temannya. Maka penilaian yang dilakukan Pak Faisal dipengaruhi oleh status Lasif sebagai keponakannya, sehingga keputusan penilaian yang diambil Pak Faisal itu sangat subjektif. Subjektif adalah lawan dari objektif, sehingga prinsip penilaian yang dilanggar adalah objektif. Coba kita soal yang kedua. Orang tua Bruno tidak terima dengan nilai ulangan yang diperoleh oleh putranya. Ia kemudian mendatangi Bu Tejo untuk menanyakan nilai tersebut. Bu Tejo dengan tenang menjelaskan tentang proses penilaian yang dilakukan. Setelah mendengar penjelasan tersebut, orang tua Bruno pun menerima ulangan putranya. Berdasarkan ilustrasi tersebut, prinsip penilaian yang dilakukan oleh Bu Tejo adalah A. Akuntabel, B. Sistematis, C. Bermakna, D. Terpadu, E. Terbuka. Jawaban yang tepat adalah akuntabel. Pembahasannya, berdasarkan ilustrasi tersebut, Bu Tejo sudah menerapkan prinsip penilaian akuntabel. Akuntabel artinya dapat dipertanggungjawabkan. Kata kunci pada soal tersebut adalah menjelaskan. Bu Tejo mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan seluruh rangkaian proses penilaian yang telah dilakukan, sehingga penilaian tersebut tetap terjaga kevalidannya. Oleh karena itu, Bu Tejo sudah menerapkan prinsip penilaian akuntabel. Akuntabel itu tadi apa? Dapat dipertanggungjawabkan. Soal selanjutnya. Soal yang ketiga. Di setiap ulangan, Buning selalu menyusun instrumen penilaian didasarkan indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan. Beliau juga memberikan remedial kepada peserta didiknya yang belum memenuhi kriteria pencapaian yang ditetapkan. Upaya yang dilakukan oleh Buning berkaitan dengan prinsip penilaian A. Sistematis, B. Terpadu, C. Bermakna, D. Sahih, E. Beracuan pada kriteria. Jawabannya adalah E. Beracuan pada kriteria. Pembahasannya, Buning sudah menerapkan prinsip penilaian beracuan pada kriteria. Kata kuncinya adalah menyusun instrumen penilaian berdasarkan indikator pencapaian kompetensi dan memberikan remedial pada peserta didik yang belum mencapai kriteria pencapaian. Selanjutnya adalah soal yang keempat. Di kelas 6, Bu Faiz memberikan penilaian terhadap aktivitas, tahap kemajuan dan hasil kerja siswa dari proses belajar di kelas maupun di luar kelas. Kegiatan penilaian yang dilakukan Bu Faiz sudah menerapkan prinsip penilaian A. Sistematis, B. Terpadu, C. Bermakna, D. Menyeluruh dan berkesinambungan, atau E. Beracuan pada kriteria. Jawaban yang tepat adalah D. Menyeluruh dan berkesinambungan. Pembahasannya, Bu Faiz menerapkan prinsip menyeluruh dan berkesinambungan. Kata kuncinya adalah penilaian yang dilakukan tidak hanya berhenti di satu kegiatan saja, melainkan mencakup berbagai aspek dan kegiatan peserta didik. Selanjutnya kita ke soal yang ke-5. Hasil penilaian yang dilakukan oleh Pak Saga sudah mampu menggambarkan tingkat pemahaman siswa. Penilaian yang dilakukan oleh Pak Saga didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Pak Saga telah menerapkan prinsip penilaian A. Sistematis, B. Terpadu, C. Bermakna, D. Sahih, E. Beracuan pada kriteria. Jawaban yang tepat adalah D. Sahih. Pembahasannya adalah
Penilaian yang dilakukan Pak Saga tersebut dapat dikatakan sahih atau valid. Kata kuncinya adalah Pak Saga menggunakan data yang diukur dan hasilnya sudah dapat menggambarkan kemampuan siswa. Oke, demikianlah pembahasan tentang 10 prinsip penilaian yang perlu kita pahami, dan ini pasti keluar di dalam ujian SKB. Cuma nanti tinggal prinsip mana yang akan teman-teman dapatkan di dalam soal. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu menantikan video-video dari kita, karena kita selalu update di dalam FR selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.